kami dari kelompok 4. Saya Mia Amanda, Saya Citra Puspita Ningrum, saya Uti Miranti, saya Kamelia, saya Indah Putri Utami. saya Ranti Ramadhanisa. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan tentang materi tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Poin pertama yaitu ada berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Maksud dari poin pertama yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis ini melibatkan sebuah analisis mendalam terhadap isu kewarganegaraan dengan menilai berbagai sudut pandang, mengidentifikasi argumen-argumen yang kuat, dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasar karena ini memungkinkan individu untuk memahami kompleksitas isu tersebut dengan lebih baik. Kemudian berpikir rasional. Berpikir rasional ini berarti kita menggunakan sebuah logika dan bukti-bukti yang ada untuk membentuk pandangan atau keputusan terkait kewarganegaraan, agar menghindari reaksi impulsif dan didasarkan pada data, hukum, serta prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan kewarganegaraan. Kemudian berpikir kreatif. Berpikir kreatif dalam konteks kewarganegaraan dapat mencari solusi-solusi inovatif terhadap masalah-masalah terkait kewarganegaraan atau menciptakan ide-ide baru untuk meningkatkan integrasi sosial, dialog antar kelompok, atau kualitas kehidupan warga negara. Selain itu, penting untuk menggabungkan ketiga elemen di atas agar bisa merumuskan pandangan, tindakan yang seimbang dan konstruktif terkait isu kewarganegaraan. Poin kedua di sini yaitu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi. Poin di sini menjelaskan tentang keterlibatan aktif seorang individu dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, negara, atau bangsa. Aktivitas ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dalam arti seorang harus memahami dampak dari tindakan mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas konsekuensinya. Contoh nyatanya termasuk pemilihan umum, partisipasi dalam program sosial, atau keterlibatan dalam kegiatan sukarela. Bertindakan secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini berarti seorang harus mengambil tindakan yang bijak serta rasional agar semua aspek kehidupan termasuk keputusan politik, kebijakan politik, atau keterlibatan dalam masyarakat. Bertindak secara cerdas melibatkan pemikiran kritis, pengambilan keputusan yang informasional, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut. Anti korupsi ini menunjukkan penolakan terhadap politik korupsi. Korupsi merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Dan bertindak anti korupsi berarti menentang praktik-praktik yang melibatkan penyalahgunaan kuasa, suap, atau penyalahgunaan dana publik. Hal ini penting untuk memastikan pemerintah yang baik dan keadilan dalam masyarakat. Karena dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, individu dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, serta bermoral. Selanjutnya, poin ketiga. Pengertian berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa. Pengertian berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia adalah sebuah proses perubahan dan perkembangan individu maupun masyarakat Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai positif dan prinsip-prinsip demokratis. Hal ini bertujuan agar mereka dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain secara harmonis dan saling menghormati. Dalam konteks ini, berkembang secara positif mengacu pada upaya individu dan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka dengan cara yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Karena ini melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan budaya positif. Selanjutnya yaitu poin keempat,
yaitu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Interaksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Pertama yaitu melalui diplomasi digital. Negara-negara menggunakan media sosial dan situs web resmi untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional dan mengirim pesan diplomatik, sebab ini memungkinkan mereka untuk mempromosikan kebijakan, mengungkapkan pendapat, dan berdiskusi tentang isu-isu global. Kemudian perdagangan internasional. TIC memfasilitas perdagangan internasional dengan memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan mitra dagang, melakukan transaksi online, dan mengelola rantai pasokan secara efisien. Adapun kesimpulan dari tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD, yaitu untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang konsep-konsep dasar kewarganegaraan, demokrasi, hak-hak kewajiban, serta nilai moral dan etika dalam bermasyarakat. PKN bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku positif siswa sebagai warga negara yang baik, peduli terhadap lingkungan sosial, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, PKN juga bertujuan untuk memperkenalkan sistem pemerintah Indonesia dan mengembangkan pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan berdemokrasi. Melalui pembelajaran PKN di SD, diharapkan siswa dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi negara dan masyarakat.